Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Lukman. Kali ini kakak akan membahas mengenai materi dan rumus fungsi kuadrat. Jadi kita akan bahas secara ringkasnya saja ya. Nah, yang nanti akan kita bahas mengenai fungsi kuadrat, yang pertama kita akan lihat dulu mengenai bentuk umumnya. Lalu bagian kedua kita akan lihat unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat yang bentuknya berupa parabola. Nanti kita lihat bagian-bagian unsur grafik fungsi kuadrat itu. Ke-1 ada keterbukaan parabola, kedua ada posisi titik puncak parabola terhadap sumbu Y, ketiga ada titik potong parabola atau grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y, lalu ada perpotongan grafik dan koordinat titik potongnya dengan sumbu X, gitu ya. Lalu di yang kelima kita akan membahas koordinat titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti di bagian ketiga, kita akan mencari atau menentukan fungsi kuadrat dari unsur-unsur grafiknya. Yang pertama, kalau diketahui unsur grafik berupa titik puncak dan satu titik yang lain. Yang kedua, kalau kita ketahui dari unsur grafiknya berupa titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang lainnya. Dan yang ketiga, kita lihat unsur grafik dari parabola kalau diketahui 3 titik yang dilalui oleh grafiknya atau oleh parabolanya. Oke, adik-adik, seperti itu yang akan kita bahas ya. Oke, nah adik-adik sekarang bagian pertama kita akan bahas mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Oke, untuk fungsi kuadrat kita bisa menuliskan bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan syarat nilai a-nya tidak boleh 0. Atau kita bisa menuliskannya dengan y sama dengan. Jadi fx ini nilainya sama dengan y ya. Nah, gitu. Jadi y sama dengan ini bentuknya sama, ax kuadrat tambahkan dengan bx tambahkan dengan suatu konstanta atau c ya. Syaratnya sama, di sini nilai a-nya atau koefisien dari x kuadratnya tidak boleh 0. Seperti itu. Oke, nah inilah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Misalkan kalau adik-adik menemukan suatu contoh gitu ya. Nah, di sini ada fx sama dengan misalkan saja 4x kuadrat kurangi 3x ditambah 1, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat. Nah, dia memenuhi bentuk umum fungsi kuadratnya, di mana nilai a-nya adalah 4, b-nya adalah negatif 3, dan nilai c-nya adalah 1. Atau kalau kita misalkan menemui contoh yang bentuknya y sama dengan, misalkan y sama dengan 6x kuadrat ditambah 5x gitu ya. Nah, ini juga merupakan contoh fungsi kuadrat di mana nilai a-nya adalah 6, nilai b-nya adalah 5 dan nilai c-nya karena di sini tidak ada berarti nilai c-nya adalah 0. Seperti itu. Oke, adik-adik mudah-mudahan cukup jelas ya mengenai bentuk umum fungsi kuadrat dan beberapa contohnya seperti itu. Oke, adik-adik, sekarang kita akan lihat sifat dari keterbukaan parabola atau keterbukaan dari grafik fungsi kuadrat ya. Nah, kita lihat kembali bentuk umum dari fungsi kuadrat. Salah satunya seperti ini, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, gitu ya. Sekali lagi dengan catatan atau dengan syarat nilai a-nya tidak boleh 0. Nah, kalau kita berbicara keterbukaan parabola, nah nanti ini yang berpengaruh itu adalah nilai, yang mempengaruhinya itu adalah nilai dari a-nya. Gitu ya. Nanti kita lihat, kalau nilai a-nya positif atau lebih besar dari 0, gitu ya. Kalau a-nya positif atau lebih besar dari 0, maka bentuk parabola y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, bentuk parabolanya itu terbuka ke atas atau bentuk grafiknya terbuka ke atas, seperti itu. Nah, kalau misalkan sebaliknya nilai a-nya negatif atau a-nya kurang 0 gitu ya, maka parabolanya itu terbuka ke bawah seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran dari keterbukaan parabola atau grafik fungsi kuadrat ya, di mana yang mempengaruhi nilainya adalah nilai dari a seperti itu. Oke, adik-adik, sekarang kita akan lihat mengenai posisi titik puncak dari parabola terhadap sumbu y gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi bentuk umum dari parabolanya atau fungsi kuadratnya. Persamaan grafik fungsi kuadratnya itu adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana nilai a-nya tidak boleh 0 ya, seperti itu. Nah, untuk melihat posisi titik puncak, adik-adik kita perlu memperhatikan kesamaan atau ketidaksamaan antara nilai a dengan nilai b.
Jadi nanti itu untuk melihat apakah posisinya di sebelah kiri sumbu Y atau di sebelah kanan sumbu Y. Nah, adik-adik kita perhatikan, yang sebelumnya sudah kita pelajari itu adalah untuk nilai A-nya positif, gitu ya. Kemudian untuk nilai A-nya negatif, seperti itu ya. Nah, adik-adik perhatikan, kalau nilai A-nya positif, seperti itu, maka parabola atau grafik fungsi kuadrat ini dia terbuka ke atas seperti itu. Kalau A-nya negatif gitu ya, maka si parabolanya tadi masih ingat ya, parabolanya terbuka ke bawah seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya nilai B-nya gitu ya, koefisien dari X-nya itu sama-sama bernilai positif A dengan B-nya atau sama-sama bernilai negatif dengan A-nya seperti itu. Jadi tandanya sama. A-nya positif, B-nya positif, atau A-nya negatif, B-nya negatif. Seperti itu. Kalau sama, posisi si grafik ini terhadap sumbu Y, nah kita gambarkan saja sumbu Y-nya kira-kira seperti ini. Oke. Oke, kita luruskan lagi. Nah, kira-kira seperti ini saja ya. Nah, terhadap sumbu Y, maka posisi puncak, nah posisi puncak itu yang ini adik-adik. Nah, puncak itu bisa titik minimum, bisa titik maksimum seperti itu. Nah, itulah posisi puncak. Kalau tandanya sama, maka posisi terhadap sumbu Y grafiknya itu atau parabolanya ada di sebelah kiri. Seperti itu, sebelah kiri sumbu Y. Nah, puncaknya ya, yang ini yang kakak kasih tanda titik hijau itu. Nah, seandainya apa yang terjadi kalau pada grafik parabolanya atau pada grafik fungsi kuadratnya kalau A dan B-nya tandanya berbeda, gitu ya. Bisa saja kan A-nya positif, kemudian, oke, kita lihat kalau A-nya positif, gitu ya. Nah, B-nya negatif. Atau A-nya negatif, B-nya positif. Seperti itu. Kalau tandanya berbeda, maka posisi parabolanya itu ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kira-kira di sebelah sini. Ya, karena A-nya positif dan B negatif, ini parabolanya terbuka ke atas dan posisi parabolanya di sebelah kanan sumbu Y. Kalau A-nya negatif jelas terbuka ke bawah ya, karena B-nya tandanya berbeda dengan A gitu ya, B-nya positif gitu ya, maka di sebelah kanan sumbu Y seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya nilai B-nya sama dengan 0? Nah, gitu ya. Apa yang terjadi nih? Kalau nilai B-nya sama dengan 0, gitu ya, maka parabolanya ini memiliki titik puncaknya itu tepat di sumbu Y. Nah, jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini kalau A positif ya. Oke, kira-kira saja. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kalau A-nya negatif, ya udah terbuka ke bawah kan. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi, untuk B sama dengan 0, maka posisi titik puncak tepat ada di sumbu Y. Nah, gitu ya. Kalau tadi tandanya berbeda A dengan B, maka posisi puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan kalau tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, posisi puncak parabola ada di sebelah kiri sumbu Y. Seperti itu. Nah, itu adik-adik untuk melihat posisi titik puncak parabola atau grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Jadi kita melihat kesamaan tanda A dengan B atau ketidaksamaannya. Atau khusus untuk B sama dengan 0, sekali lagi puncak parabolanya tepat ada pada sumbu Y seperti itu. Oke, adik-adik sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini kita lihat kita diminta menentukan perkiraan gambar parabola atau gambar grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2X kuadrat tambah 6X ditambah suatu bilangan atau konstanta ya di sini. Nah, di sini C-nya belum tahu, jadi kita biarkan saja dulu. Nah, kita perhatikan nih, nilai dari A dengan B-nya seperti itu. Kita lihat nilai A-nya, negatif 2, berarti nilai A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Kita lihat nilai B-nya adalah 6. Kalau nilai B-nya 6 berarti plus ya, positif 6 tuh, berarti lebih besar dari 0. Nah, adik-adik perhatikan, kalau nilai A-nya negatif dan B-nya positif, kita lihat ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi gambarnya, puncak parabolanya ini gambarnya ada di sebelah kanan sumbu Y, ya, beserta gambar parabolanya ya. Jadi kalau diperkirakan atau dikira-kira posisi terhadap sumbu Y-nya, sekali lagi untuk A negatif, adik-adik ingat-ingat lagi ya, itu si parabolanya apa? Terbuka ke bawah gitu ya. Untuk B positif nanti puncaknya, kakak singkat, puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, jadi kalau dikira-kira seperti ini deh. Nah, gitu ya. Nah, inilah gambar dari parabola perkiraan ya. Gambar dari parabola Y sama dengan
min 2x kuadrat tambah 6x tambah c. Dengan catatan sekali lagi, puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y karena memenuhi A-nya negatif, B-nya positif. Nah, seperti gambar yang di sini ya, seperti itu. Baik, adik-adik, berikutnya kita akan melihat mengenai titik potong parabola dengan sumbu Y, gitu ya. Jadi, koordinat titik potong parabola dengan sumbu Y itu terjadi kalau nilai X-nya 0, gitu ya. Sebetulnya kita bisa lihat, oh kalau mau tahu titik potong garis apapun, ya di sini ada parabola, gitu ya, dengan bentuk persamaan grafik, dengan bentuk persamaan fungsi kuadrat, gitu ya. Garis apapun, kalau dia memotong sumbu Y, itu syaratnya pasti nilai X-nya sama dengan 0, gitu ya. Nilai X-nya sama dengan 0. Nah, adik-adik bisa lihat, kalau nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya bisa kita dapatkan ini, A kali 0, 0 kuadrat, gitu ya. A kali 0 kuadrat, ini 0, tambah B kali 0, ini 0 juga, tambah C. Jadi ini 0 tambah 0 tambah C. Jadi kita dapatkan nilai Y-nya adalah C. Maka titik potong parabola dengan sumbu Y itu adalah 0, C. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah titik pot atau titik potong, gitu ya. Nah, titik potong dengan sumbu Y seperti itu. Oke, nah itulah titik potongnya, gitu ya. Nah, misalkan kita coba bahas contoh soalnya, misalkan seperti ini contoh soalnya. Nah, perkirakan gambar parabola, gitu ya. Perkirakan gambar parabola dengan persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 6x ditambah misalkan tambahkan 3, gitu ya, seperti itu. Nah, adik-adik perhatikan kembali, tadi di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas ya mengenai kaitan antara nilai A dengan nilai B, seperti itu. Dan di sini nilai A-nya adalah negatif 2 atau min 2, kalau A-nya kurang dari 0, gitu ya, maka parabolanya ini terbuka ke bawah seperti itu. Dan kita lihat nilai B-nya di sini 6 atau plus 6, gitu ya. Artinya positif, gitu ya. Maka yang terjadi kalau nilai A-nya negatif dan B-nya positif, gitu ya, maka posisi puncaknya, puncak parabolanya itu ada di sebelah kanan, gitu ya. Nah, ada di sebelah kanan. Kalau tanda A dengan B-nya berbeda. Nah, lalu di sini nilai C-nya 3. Nah, apa yang terjadi dengan nilai C-nya 3? Nilai C-nya 3 itu nanti menjadi ordinat dari koordinat titik potong dengan sumbu Y, seperti itu, ya. Jadi kita mungkin bisa kasih keterangan, maka 0, C atau 0,3 adalah titik potong parabola, gitu ya. Maksudnya ini titik potong parabola dengan sumbu Y. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita bisa buat perkiraan gambar parabolanya kira-kira di sini mungkin. Nah, ini sumbu Y. Nah, ini mungkin sekalian aja kita gambar sumbu X-nya. Kita coba lengkapi sedikit ya. Nah, adik-adik mungkin tadi di pembahasan contoh soal sebelumnya ini nilai A dan B-nya sama ya. Nah, berbeda, A-nya negatif, B-nya positif, itu bisa saja kan gambarnya seperti ini. Nah, walaupun posisi puncaknya sudah benar, di sebelah kanan sumbu Y, nilai A-nya negatif mengakibatkan parabola terbuka ke bawah, tapi perhatikan, titik potong dengan sumbu Y-nya kan 0,3. Apakah mungkin ini titik 0,3? Ya bukan, kalau di bawah sumbu X atau di sumbu Y yang bagian bawah ya, itu dia nilainya min 3 kan, atau 0,3 kalau titik. Ya, ini gambarnya berarti masih belum tepat. Nah, kita harus perbaiki lagi. Nah, cara memperbaikinya, kita bisa tuliskan terlebih dahulu koordinat titik potong dengan sumbu Y, kalau 0,3 kira-kira saja mungkin di sini. Nah, itu titik potong terhadap sumbu Y ya. Nah, terus parabola harus terbuka ke bawah dan puncaknya di sebelah kanan. Jadi kira-kira mungkin bisa seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan kita lihat di sini, ini puncaknya ya. Nah, titik puncaknya itu ada di sebelah kanan sumbu Y, dan parabolanya juga sudah tepat, gitu ya, terbuka ke bawah. Nah, jadi kita bisa memperkirakan lagi lebih akurat kalau kita mengetahui nilai A-nya, B-nya, dan C-nya secara utuh, gitu ya, seperti itu. Oke, adik-adik, berikutnya kita akan bahas mengenai perpotongan beserta koordinat titik potong parabola ya, terhadap atau dengan sumbu X, ya.
Nah, kita ambil lagi bentuk umum parabolanya atau bentuk umum fungsi kuadratnya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan catatan A-nya nggak boleh 0 ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu perpotongan parabola terhadap sumbu X ya. Nah, jadi kita lihat perpotongan parabola atau fungsi kuadrat. Di sini kakak tuliskan FK saja, grafik fungsi kuadrat maksudnya atau parabola dengan sumbu X gitu ya. Nah, dengan sumbu X. Nah, kita perhatikan adik-adik kalau kita tuliskan sekilas saja sumbu X-nya saja gitu ya. Oke. Nah, kita tuliskan seperti ini sumbu X-nya. Nah, bisa saja si parabola ini dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah X tambah C, dia memotong sumbu X-nya di 2 titik, seperti itu. Ya, kalau terbuka ke atas ini jelas A-nya positif, atau boleh seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia memotong di 2 titik, gitu ya. Nah, ini memotong di 2 titik. Memotong di 2 titik, gitu ya. Maka nanti yang terjadi adalah nilai diskriminannya, nilai D-nya, gitu ya. Syarat yang harus dipenuhinya, ini adalah D-nya harus sama dengan 0, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kita lihat, kalau seandainya si parabola atau grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik, maka syarat yang harus dipenuhi, nilai D-nya harus sama dengan 0. Dan kita ingat lagi, nilai D itu adalah B kuadrat kurangi 4AC. Nah, ini lebih besar dari 0. Oke, maaf. Ini harusnya lebih besar dari 0 ya. Oke, harus lebih besar dari 0. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya parabola itu memotong sumbu X hanya di 1 titik, atau kita kadang sering mendengarnya menyinggung gitu ya. Nah, memotong di 1 titik gitu ya. Kemudian ini kalau A-nya positif, kemudian kalau A-nya negatif ya kira-kira seperti ini. Ya, sekali lagi memotong sumbu X hanya di 1 titik dan itu memotongnya pas titik puncak. Jadi di sini titik puncaknya adalah titik potongnya juga terhadap sumbu X. Nah, itu yang terjadi nanti adalah nilai D-nya akan sama dengan 0, gitu ya. Atau B kuadrat kurangi 4 kali A kali C-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, satu lagi, posisi parabola terhadap sumbu X itu bisa melayang, gitu ya. Melayang di atas X atau melayang di bawah, gitu ya. Oke, kita lihat. Dia melayang di atas X atau di bawah X ya. Jadi tidak memotong sama sekali. Nah, di sini ada istilah khusus ya. Ya, kalau di atas ini parabolanya terbuka ke atas ini kan, nah kita lihat yang ini saja, yang tidak memotong sumbu X untuk A-nya positif, gitu ya. Untuk A-nya positif, ini istilahnya adalah definite positif, gitu ya. Ini definite positif. Oke, kalau untuk yang A-nya negatif dan parabolanya tidak memotong sumbu X, ini istilahnya kita sebut dengan definite negatif, gitu ya. Ya, kita bisa katakan juga kalau parabolanya definite positif, gitu ya, berapapun nilai X yang dimasukkan, gitu ya, ke persamaan fungsi kuadratnya itu nilainya selalu positif, ya. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau kita memasukkan nilai X berapapun pada parabola yang definite negatif, X-nya berapapun ya pada persamaan parabolanya, kita akan dapatkan nilai Y yang selalu negatif atau nilai fungsi yang selalu negatif, seperti itu. Oke, nah di sini kalau si parabola tidak memotong sumbu X sama sekali, itu diskriminannya atau D-nya kurang dari 0. Yaitu B kuadrat min 4AC, nanti hasilnya kurang dari 0. Seperti itu. Oke, baik adik-adik, tadi setelah kita melihat seperti apa bentuk-bentuk perpotongan si grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat, kita akan cari titik potong dengan sumbu X jika ada ya. Artinya kalau titik potong dengan sumbu X-nya ada, ya ini bisa memotong di 2 titik dengan melihat syarat D-nya lebih besar dari 0, atau kalau hanya memotong di 1 titik, D-nya harus sama dengan 0, gitu ya. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X, koordinatnya itu yang pasti nilai Y-nya atau ordinatnya itu pasti 0, gitu ya. Nah, itu nilai Y-nya pasti sama dengan 0. Dan nilai Y-nya, nah kita kembalikan ke sini, ke persamaan fungsi kuadratnya, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi nanti langkah-langkahnya, jadikan fungsi kuadrat atau Y-nya atau Fx-nya, gitu ya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0, seperti itu, gitu ya. Nah, lalu nanti di sini adik-adik cari nilai X-nya itu dengan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat, gitu ya. Jadi nanti langkah berikutnya itu selesaikan
atau cari akar-akarnya. Nah, ini sudah kakak bahas ya di pembahasan materi tentang persamaan kuadrat. Nanti silahkan dicari videonya ya. Oke, selesaikan dengan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, gitu ya, seperti itu. Seandainya nanti ketemu nilai x-nya, katakanlah ketemu 2 gitu ya. Nah, katakanlah ketemu x1 dan x2. Artinya kalau ketemu x1 dan x2 nanti akan memotong di 2 titik seperti ini. Maka nanti titik potong dengan sumbu x-nya kita akan dapatkan yaitu x1,0 dan x2,0 seperti itu. Kalau seandainya memotong di satu titik, nah ini bagaimana nih? Nah ini kan untuk memotong di 2 titik ya. Kalau seandainya memotong di satu titik, misalkan memotongnya di absis yang x-nya x1 ya. Nah maka nanti titik potongnya ya udah cuma ada satu, yaitu x1,0. Ya di sini kan nilai y-nya 0 ya. Nah kita perpotongan dengan sumbu y-nya 0 seperti itu. Oke. Oke, adik-adik, supaya lebih jelas bagaimana mencari titik potong dengan sumbu x, gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Carilah titik potong dari fungsi kuadrat, gitu ya. Y sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurang 21, gitu ya. Ini dengan sumbu x ya, titik potongnya dengan sumbu x, seperti itu. Nah, caranya tadi, ingat. Jadi, syarat perpotongan dengan sumbu x, nilai y-nya harus 0. Ya udah, nanti kita ubah nilai y-nya menjadi sama dengan 0. Dan y-nya adalah kita masukkan persamaan fungsi kuadratnya, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Gitu ya, seperti itu. Oke, nah udah, kalau kita sudah mendapatkan persamaan ini, selesaikan langkah berikutnya, atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini kan menjadi persamaan kuadrat ya. Nah, ini kalau dengan cara pemfaktoran, kita akan dapatkan x tambah 7, nah gitu ya, kalikan dengan x kurang 3 sama dengan 0. Dan kita akan mendapatkan akar-akar persamaan kuadratnya. Ini x yang pertama atau misalkan x1 ya, itu adalah min 7. Ini x2-nya adalah 3. Maka titik potong dengan sumbu x-nya gitu ya, yaitu adalah negatif 7,0. Kan y-nya 0 ya. Nah, berarti ada 2 titik ya, min 7,0 dan 1 titik lagi yaitu x-nya 3, y-nya 0 gitu ya. Jadi ini memotong di 2 titik. Mungkin kira-kira gambarnya ada seperti di gambar paling kiri ya, kalau mau digambar seperti itu. Oke, adik-adik, seperti itu konsep atau materi bagaimana perpotongan fungsi kuadrat dengan sumbu x gitu ya. Ini dengan sumbu x harusnya. Lalu kita lihat juga bagaimana mencari titik potong dengan sumbu x-nya seperti itu. Baik, adik-adik semuanya, sekarang kita akan bahas mengenai koordinat titik puncak parabola ya. Nah, di mana y-nya atau persamaan parabolanya adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya nggak boleh 0. Nah, untuk A-nya yang negatif itu bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Untuk A-nya positif itu parabolanya terbuka ke atas. Nah, adik-adik bisa diperhatikan bahwa di dalam parabola ini ada suatu titik yang posisinya tertinggi, atau bisa juga pada suatu parabola ada yang suatu titik gitu ya yang posisinya paling bawah gitu ya. Nah, untuk yang titik paling tinggi itu kita bisa sebut juga sebagai titik maksimum gitu ya. Untuk yang posisinya paling rendah kita bisa sebut sebagai titik minimum. Nah, di sini adik-adik istilah umum gitu ya untuk menyebut titik maksimum atau titik minimum itu disebut juga titik puncak. Jadi, titik puncak itu bisa maksimum, bisa minimum gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari titik puncak parabola, misalkan saja deh ini titik P, begitu juga untuk titik terendah ya. Istilahnya sama saja titik P gitu ya, titik puncak. Nah, ini kan titik puncak itu ada koordinat x, y. Kita kasih tanda sedikit untuk menunjukkan titik puncak, berarti xp, yp, x puncak, y puncak. Ini juga sama, x puncak, y puncak, seperti itu. Nah, untuk x puncak gitu ya, atau XP ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan negatif dari B per 2A seperti itu gitu ya. Jadi dengan nilai A, B, dan C yang sudah disebutkan di fungsi kuadratnya. Untuk nilai Y puncak bisa kita dapatkan dengan rumus negatif dari D dibagi 4A seperti itu. Ya, D itu sendiri di sini adalah B kuadrat kurang 4AC ya, seperti itu, per 4A seperti itu. Tapi cara lain untuk mencari Y puncak gitu ya. Kalau kita sudah mengetahui X puncak, ini nilai X puncaknya bisa dimasukkan ke
fungsi kuadrat. Nanti nilai Y yang didapat adalah Y puncak, seperti itu. Oke, adik-adik, seperti itu bagaimana mencari titik puncak dari parabola. Nah, istilah lain untuk menyebutkan X puncak ini kita bisa menyebut sebagai sumbu simetri. Nah, ini istilah lain ya. Nah, nanti kita akan lihat dalam contoh soal kenapa X puncak bisa disebut sebagai sumbu simetri. Kita harus lihat dalam bentuk grafiknya, gitu ya. Nah, untuk Y puncak ini istilahnya banyak, bisa disebut sebagai nilai puncak, bisa disebut sebagai nilai maksimum atau nilai minimum, tergantung posisi titiknya ya, apakah di maksimum atau di titik minimum, seperti itu. Nah, adik-adik coba kita lihat nanti ke contoh soalnya. Oke, adik-adik, di sini untuk contoh soalnya kita lihat, kita diminta menentukan koordinat titik puncak atau X puncak dan Y puncaknya ya, dari persamaan grafik fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 15. Oke, sebelum nanti kita hitung, kita lihat dulu nilai A-nya. Ini kalau tidak ditulis ya, koefisien X kuadrat kalau tidak ditulis dia 1. Di sini nilai B-nya adalah negatif 8 dan nilai C-nya adalah 15. Nah, kita bisa mencari nilai X puncak terlebih dahulu. Oke, X puncak. Nah, di sini nilainya adalah negatif dari B per 2A. Seperti itu. Ya, ini kalau kita hitung, nilainya adalah min dari B-nya adalah negatif 8 per 2 kali A, 2 kali 1. Min ketemu min jadi plus ya, jadi 8 dibagi 2 kali 1, 8 bagi 2, berarti 4, seperti itu. Nah, untuk Y puncaknya, kalau kita mau menggunakan rumus gitu ya, min dari langsung saja ya, B kuadrat kurang 4AC gitu ya, B kuadrat berarti di sini min 8, dikuadratkan gitu ya, dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya adalah 15 gitu ya, per 4A, berarti 4 kali A-nya 1, seperti itu. Nah, ini kalau kita hitung nih, negatif 8 dikuadratkan adalah 64, dikurang 4 kali 1, 4, 4 kali 15 adalah 60 ya, seperti itu, per 4 kali 1, 4. Nah, adik-adik bisa lihat, 64 kurang 60 ini adalah 4, gitu ya, 64 kurangi 60 ini adalah 4, dibagi 4 adalah 1, ketemu min, jadi min 1. Nah, inilah koordinat titik puncaknya yaitu 4, min 1, seperti itu. Atau kita bisa mencari juga nilai Y puncaknya itu dengan memasukkan nilai X puncak yaitu 4X ya, nilai X-nya ke persamaan grafik fungsi kuadratnya atau ke persamaan fungsi kuadratnya, gitu ya. Jadi nanti 4-nya kita ganti ke X, gitu ya, mengganti X gitu. Jadi nanti ini kalau kita hitung 4 dikuadratkan kurang 8X, 8 kali 4 gitu ya, ditambah 15. Ya, ini 4 dikuadratkan 16, kurangi 8 kali 4, 32, tambah 15. Ini kalau adik-adik hitung, 16 kurang 32 itu min 16, min 16 tambah 15, min 1, seperti itu. Ya, ini caranya, hasilnya sih sama, nanti caranya adik-adik silahkan pilih mau menghitung atau mencari Y puncak dengan menggunakan rumus atau mau menghitung Y puncak dengan memasukkan nilai X puncak ke fungsi kuadratnya. Seperti itu ya. Oke, nah adik-adik berarti udah sebetulnya kita sudah dapat koordinat titik puncaknya. Yaitu, apa nih koordinat titik puncaknya? 4, negatif 1 gitu ya. 4, min 1. Berarti koordinat titik puncaknya adalah 4, negatif 1. Seperti itu. Nah, kalau kita coba sekilas gambarkan pada diagram Kartesius kira-kira saja di sini ya. Kita coba gambarkan saja. Ini sumbu Y, ini sumbu X-nya, kira-kira seperti ini. Ini dia. Nah, adik-adik 4, min 1 kita coba tuliskan. Di sini X-nya 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 4, kita tulis di atas ya, min 1 kira-kira di sini. Nah, ini adalah titik puncaknya gitu ya. Maka kalau kita gambar parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 15, karena ini puncak, dan lihat A-nya 1 positif, berarti kalau A-nya 1 atau positif, parabola terbuka ke atas ya. Ya kira-kira saja mungkin seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, dan seterusnya gitu ya kalau mau diteruskan. Dan adik-adik perhatikan, kenapa nilai X puncak gitu ya sama dengan min B per 2A. Nah, berarti di sini ya, nilai X sama dengan 4 ya. Tadi sudah dihitung, nilai X puncaknya 4, berarti X sama dengan 4. Kenapa disebut sumbu simetri? Nah, kita perhatikan garisnya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan garis apa nih? Garis X sama dengan 4. Ini kalau adik-adik gambar lebih rapi gitu ya. Garis X sama dengan 4 ini seolah-olah membagi parabola ini
bagian kanan sama bagian kiri sama panjangnya atau sama besarnya. Makanya disebut sumbu simetri, gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas mengenai koordinat titik puncak parabola. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan lihat bagaimana mencari fungsi kuadrat ya. Nah, kalau diketahui titik puncak dan satu titik yang lainnya pada grafik fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, misalkan gini deh, jika titik puncak parabola, gitu ya, diketahui, misalkan titik puncaknya kita ambil penulisan yang sama ya, misalkan XP, YP. Nah, jadi ini adalah titik puncak parabola dan ini nilainya nanti dikasih tahu ya, diketahui di soalnya. Jika titik puncak parabola diketahui dan suatu titik, misalkan saja X3 deh, Y3 gitu ya, dan X3, Y3 berada di parabola gitu ya, atau berada di fungsi kuadratnya gitu ya, seperti itu. Nah, berada di parabola. Maka kita bisa mencari gitu ya fungsi kuadratnya. Maka fungsi kuadrat dicari atau bisa dicari dengan langkah-langkah berikut gitu ya. Oke, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, nah langkah pertama yang harus adik-adik perhatikan itu adalah substitusi, gitu ya, substitusi koordinat X3, Y3 ke persamaan Y kurangi Y puncak, gitu ya, itu sama dengan A kali X kurangi X puncak, gitu ya. Nah, lalu X3, Y3 dia menggantikan siapa? Menggantikan X dan Y, gitu ya. Kan kalau Y puncak dan X puncak nanti sudah ada, sudah diketahui, gitu ya. Nanti dari sini tujuannya adalah untuk mencari atau mendapatkan nilai A, gitu ya. Mencari nilai A-nya atau mendapatkan nilai A, gitu ya. Jadi setelah kita substitusi X3, Y3 ke persamaan ini, Y kurangi Y puncak sama dengan A kali X kurang X puncak, maaf, ini harusnya dikuadratkan, gitu ya. Nah, nanti akan didapatkan nilai A-nya. Sekali lagi, X3, Y3, gitu ya. Itu untuk mengganti nilai X dan Y-nya. Oke, setelah didapat nilai A, gitu ya, maka fungsi kuadrat yang dicari, udah kita tinggal cari dengan Y sama dengan A, dengan catatan tadi A-nya sudah didapat ya, A kalikan X kurangi X puncak dikuadratkan tambahkan dengan Y puncak, seperti itu. Oke, nah ini udah selesai, hanya dua langkah saja ya, seperti itu. Oke, supaya lebih jelas nanti kita lihat ke contoh soalnya. Oke, adik-adik, di sini kita lihat contoh soalnya. Jika ada suatu parabola, dia melalui titik 2,1, ini ya, dan titik puncaknya diketahui 3,5. Nah, maka tentukanlah fungsi kuadratnya. Oke, adik-adik, kita lihat di sini sudah jelas ya, disebutkan titik puncaknya yaitu 3,5. Berarti 3 adalah X puncak, sedangkan 5 adalah Y puncak. XP YP-nya sudah dapat. Lalu 2,1 adalah titik yang lain yang dilalui oleh parabola atau yang dilalui oleh grafik fungsi kuadratnya, gitu ya. Artinya 2,1 ini adalah X3 Y3, gitu ya. Oke, jadi 2 adalah X3-nya, sedangkan 1 adalah Y3-nya, seperti itu. Nah, oke, kita lakukan langkah pertama untuk sebelum mencari fungsi kuadratnya, kita cari terlebih dahulu nilai A. Oke, nah kita lihat persamaannya Y kurang YP, gitu ya. Y dikurangi YP, langsung saja YP-nya berapa? Y puncaknya 5 ya. Y kurang 5 sama dengan A-nya belum tahu karena mau dicari, kali X kurangi X puncak. X puncaknya adalah 3, gitu ya. Nah, ini harus dikuadratkan. Nah, perhatikan adik-adik, ini kita kan harus substitusi X3, Y3. Artinya substitusi 2 dan 1 ke X, Y yang ada, gitu ya. Ya udah, berarti X yang ini diganti 2, Y yang ini diganti oleh 1, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba hapus terlebih dahulu. Kita lihat sekali lagi, ini X3 ya. X3-nya adalah 2, gitu ya. Oke, yang ini Y3-nya adalah 1 ya. Nah, seperti itu. Oke, udah kita lihat nih, ini berarti A kali 2 kurang 3 min 1. Min 1 kalau dikuadratkan 1 ya. Nah, berarti ini jadi 1 atau A saja langsung. Nah, gitu ya. Kalau 1 kurang 5, ya udah dia menjadi negatif 4 ya.
Berarti jawabannya adalah, nilai A-nya adalah min 4. Nah, udah, langkah kedua. Kita cari fungsi kuadratnya, di mana fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A-nya, karena sudah dapat ya, yaitu min 4. Berarti min 4 kalikan X, kurang X puncak. X puncaknya adalah 3. Ini harus dikuadratkan, tambah Y puncak. Y puncaknya adalah 5. Ya, sisanya tinggal menyederhanakan saja ya. Y sama dengan min 4 kali, ini kita jabarkan dulu, X kuadrat kurang 6X ditambah 9 ya. Nah, ini tambahin nanti dengan 5 gitu. Udah, kita tinggal hitung min 4 kali X kuadrat jadi min 4X kuadrat. Min 4 kali min 6 jadi plus ya, 24X. Min 4 kali 9 itu min 36 ya. Min 36 tambahkan 5 berarti min 31. Oke, negatif ya harusnya. Negatif 31. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik, seperti ini mencari fungsi kuadrat jika diketahui tadi adalah titik puncak dan suatu titik yang lain, seperti itu. Oke, adik-adik, sekarang kita akan mencari atau menentukan fungsi kuadrat kalau diketahui titik potong dengan sumbu X-nya dan diketahui satu titik yang lainnya ya, yang melalui grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke, adik-adik, kita lihat langkah-langkahnya. Jadi, jika diketahui titik potong dengan sumbu X, berarti koordinatnya X1,0 dan X2,0, gitu ya, seperti itu. Jadi, X1,0 dan X2,0 ini adalah titik potong pastinya ya, adalah titik potong pada parabola. Jika kedua titik ini atau dua titik potong terhadap sumbu X ini ada di parabola, gitu ya, ada di grafik fungsi kuadrat atau ada di parabolanya, gitu ya. Dan parabola juga melalui, gitu ya, dan parabola melalui titik, misalkan saja titiknya X3,Y3, gitu ya, X3,Y3. Nah, maka langkah-langkah untuk mencari fungsi kuadratnya, gitu ya, maka langkah-langkah untuk mendapatkan fungsi kuadratnya atau menentukan fungsi kuadratnya adalah sebagai berikut, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Maka langkah-langkah untuk menentukan fungsi kuadratnya adalah sebagai berikut. Oke, langkah pertama. Adik-adik perhatikan, di sini kita harus mensubstitusi, gitu ya. Mensubstitusi nilai X3, Y3. Ya, nanti itu diketahui di soalnya ya. Ke persamaan berikut. Yaitu Y dikurangi, nah nanti Y-nya dikurangi Y3, seperti itu. Oke, kita coba tuliskan kembali. Nah, Y-nya kurangi Y3. Nah, ini sama dengan A kali X kurangi X3, seperti itu. Nah, nanti ini dikuadratkan, gitu ya. Oke, kita koreksi sedikit ya adik-adik. Jadi untuk langkah pertamanya kita substitusikan atau mensubstitusi X3, Y3 itu ke persamaan Y sama dengan, oke, kita tuliskan Y sama dengan, oke, kita tuliskan Y sama dengan, oke, jadi ini substitusinya adalah Y sama dengan A kali X kurangi X1 kali X kurangi X2. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, coba kita lihat Y sama dengan A kali X min X1 kali X kurang X2. Jadi yang disubstitusi X3, Y3-nya itu mengganti nilai X saja dan nilai Y saja. Sedangkan untuk nilai X1 dan X2 ini nanti disebutkan di soal. Seperti itu. Dengan catatan, jika parabola hanya memotong di satu titik dengan sumbu X ya. Jika parabola memotong sumbu X, nah ini catatannya, memotong sumbu X di satu titik, gitu ya, di satu titik, gitu ya. Ya, itu artinya nilai X1, gitu ya, sama nilai X1 ini sama dengan X2. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kasus khusus terjadi, maksudnya kasus khusus itu adalah parabolanya hanya memotong sumbu X di satu titik, yaitu artinya nilai X1 sama dengan X2. Jadi persamaannya nanti sama, seperti ini. Hanya saja nanti nilai X2 atau X1 itu nilainya sama, seperti itu ya.
Oke, nah nanti setelah mensubstitusi X3Y3, nanti kita akan mendapatkan nilai A, gitu ya. Nanti tujuannya di sini untuk mendapatkan nilai A, gitu ya. Nanti untuk dapat nilai A-nya, seperti itu. Oke, setelah mendapatkan nilai A, maka kita cari fungsi kuadratnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A, nanti A-nya sudah didapat ya di langkah pertama. Kalikan X kurang X1 lagi, kalikan lagi dengan X kurang X2, seperti itu. Oke, nah supaya lebih jelas nanti kita lihat ke contoh soalnya. Oke, adik-adik sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini kita diminta mencari atau menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya itu memotong sumbu X hanya di titik 2,0. Nah, itu maksudnya ya. Jadi hanya memotong di satu titik. Dan si grafik ini melalui titik yang lain yaitu 3,1. Oke, adik-adik kita lihat terlebih dahulu. Jadi ini titik yang lain, berarti 3,1 itu adalah X3, Y3 seperti itu. Dan di sini hanya memotong sumbu X di 2,0. Artinya 2-nya ini adalah nilai X1 sekaligus X2 seperti itu. Nah, ini ya. Sekali lagi lihat catatannya atau lihat keterangan tambahannya ya. Jadi kalau parabola memotong sumbu X hanya di satu titik, itu berarti X1 sama dengan X2 untuk nanti dipakai di langkah-langkah pengerjaan sesuai persamaan rumusnya ya. Oke, kita lihat langkah pertama. Kita akan substitusi X3, Y3, berarti 3,1 ya ke persamaan berikut. Berarti Y sama dengan A kali X kurang X1 gitu ya. Nah, gitu ya, kalikan X kurang X1 seperti itu. Nah, jadi nilai Y-nya kita ganti oleh Y3, yaitu 1. Sedangkan nilai A-nya belum tahu, soalnya nanti harus didapatkan ya. X-nya, nah diganti oleh X3, yaitu 3 ya. Kurang X1, nah X1-nya adalah 2. Jadi 3 kurang 2, juga sama berarti 3 kurang 2 ya. X1-nya adalah 2, sedangkan X-nya diganti oleh X3. Oke, kita dapat nih 1 sama dengan A kali 3 kurang 2 itu 1, 3 kurang 2 kebetulan 1 juga. Jadi kita dapatkan nilai A-nya adalah 1. Oke, setelah kita dapat nilai A-nya, yaudah kita cari fungsi kuadratnya. Di langkah kedua, maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A, langsung saja ya. A-nya adalah 1 dikali X kurang X1, X1-nya tadi adalah 2, berarti X kurang 2, kalikan X kurang X2. X2-nya juga sama dengan X1, yaitu 2 ya. Nah, seperti itu. Udah, jadi ini sama dengan 1 dikali, jadi nggak ngaruh, langsung aja X kurang 2 kali X kurang 2, yaitu apa? X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, gitu ya. Jadi fungsi kuadratnya adalah Fx atau Y, gitu ya, sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 4. Oke, seperti itu adik-adik untuk mencari fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X, gitu ya, dan melalui suatu titik yang lain. Baik, adik-adik, sekarang kita akan menentukan fungsi kuadrat atau mencari fungsi kuadrat kalau diketahui 3 titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadratnya, gitu ya. Nah, jadi kita misalkan, gitu ya, ada 3 titik, katakanlah ini koordinatnya nanti diketahui ya. Katakanlah 3 titik tersebut adalah X1, Y1, kemudian kita punya X2, Y2, gitu ya. Dan kita punya satu titik lagi X3, Y3. Jadi diketahui ketiga titik ini berada pada suatu grafik fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, misalkan saja deh kita ambil bentuk umumnya ya. Y berada pada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C-nya, gitu ya. Maka jika kita mau menentukan, gitu ya, untuk menentukan atau untuk mencari fungsi kuadratnya, gitu ya, kayak kakak singkat aja ya. Untuk mencari fungsi kuadratnya, gitu ya, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kita lihat langkah pertama, adik-adik, ini substitusi, gitu ya, ketiga titik tersebut, gitu ya, substitusi ketiga titik, maksudnya ada titik X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3, substitusi ketiga titik ke persamaan fungsi kuadratnya, gitu ya, pada fungsi kuadratnya, yaitu pada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi setelah nanti disubstitusi, maka langkah kedua atau langkah berikutnya,
carilah nilai A, B, dan C dengan menggunakan penyelesaian gitu ya. Dengan menggunakan langsung saja ya, dengan penyelesaian dengan cara mencari penyelesaian seperti yang sudah dipelajari pada sistem persamaan. Ini kakak ingat ya, sistem persamaan linear. Kebetulan di sini kan karena ada 3 nilai yang belum diketahui A, B, C, berarti kita gunakan sistem persamaan linear yang 3 variabel ya. Nah, lalu langkah terakhir setelah kita dapatkan A, B, C-nya, berarti substitusi lagi. Substitusi nilai A, B, dan C-nya ke persamaan fungsi kuadratnya, yaitu ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX gitu ya, tambahkan dengan C, seperti itu. Kira-kira seperti ini ya langkah-langkahnya. Oke, nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Baik, adik-adik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Jadi ada suatu parabola yang melalui titik 1,5, 0,4, dan negatif 1,7. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan atau mencari fungsi kuadratnya. Oke, adik-adik, kita lihat langkah pertama terlebih dahulu. Jadi kita akan lihat atau tuliskan terlebih dahulu bentuk umum ya dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C, seperti itu. Nah, di mana di sini ada 3 titik. Di sini 1,5 atau X1, Y1, 0,4 kita bisa tulis X2, Y2, dan negatif 1,7 itu X3, Y3. Nah, nanti kita substitusi. Ini kan 1 itu X, Y-nya itu 5. Nah, kita substitusi ke persamaan ini. Gitu ya. Jadi kalau kita substitusi nih, yang ini ya, yang 1,5, kita dapat apa? Y-nya 5. Nah, jadi 5 sama dengan A kali X kuadrat. Berarti X-nya 1. A kali 1 kuadrat. Gitu ya. Jadi kita dapatkan A kali 1 kuadrat, A langsung saja ya. Tambah B kali X, B kali 1. Nah, berarti B tambah C. Nah, seperti itu. Oke, kita dapat 1 ya. Nah, kemudian kita coba masukkan titik berikutnya, substitusi maksudnya 0,4 ya, ke fungsi kuadratnya. Nah, Y-nya 4 ya. Nah, di sini Y-nya 4, langsung saja. A kali X kuadrat. Nah, X-nya 0 nih. A kali 0 kuadrat, 0 berarti ya. B kali X, X-nya 0, lagi-lagi. B kali 0, 0. Berarti ini 0 ya. Tambahin C. Nah, udah, kita punya langsung. Nilai C-nya ternyata adalah 4. Oke, kita simpan dulu deh. Nah, kemudian kita lihat fungsi kuadrat atau grafiknya itu dia melalui min 1,7. Berarti di sini 7 itu Y-nya ya. Nah, berarti 7 adalah sama dengan ya A kali X kuadrat. Berarti A kali min 1 dikuadratin. Berarti A kali min 1 dikuadratin A kali 1 ya. Ditambah B kali min 1. Berarti ini jadi min B. Plus ketemu min B, yaitu jadi kurang B ya. Atau negatif B. Jadi A kurangi B. Lalu ditambahkan dengan C ya. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik, mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Nah, lalu adik-adik bisa perhatikan, misalkan deh, ini kita tuliskan sebagai persamaan 1. Kalau C ini udah jelas ya, dapat nilainya langsung 4. Ini kita lihat ini persamaan 2. Nah, langkah kedua. Oke, langkah kedua kita tulis. Ini sudah jelas ya. Cari ABC dengan menyelesaikan sistem persamaan linearnya. Nah, di sini kebetulan C-nya sudah langsung dapat, yaitu 4. Gitu ya, jadi kita nggak usah cari C lagi. Nah, lihat persamaan ke-1 dan kedua. Coba kita hilangkan A dengan C dengan cara mengurangkan saja ya. Jadi kita kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1. Oke, gitu ya. Jadi 2 kurangi sama 1 gitu deh. Nah, gitu ya, biar langsung. Nanti 7 kurangin 5. Nah, 7 kurang 5 berapa tuh kita dapatnya? Kalau 7 kurang 5 kita dapatnya 2, gitu ya, sama dengan A kurang A habis ya. A kurang A habis. Min B dikurang dengan B. Berarti ini min 2B. Seperti itu. Nanti kan C kurang C ya. C kurang C habis. Nah, berarti kita dapat nih. 2 sama dengan negatif 2 kali B. Berarti kita dapat dari sini. Berarti 2 bagi min 2. Nanti min 1. Jadi min 1 ini sama dengan B. Oke, kita sudah nemu ya nilai C-nya 4. Dari yang atas juga sudah langsung ketemu. Dari sini kita dapat nilai B-nya adalah min 1 dengan mengurangkan persamaan kedua yang paling bawah maksudnya dengan persamaan pertama yang paling atas. Lalu untuk mendapatkan nilai A, kita bisa pilih salah satu persamaan. Misalkan kita mau ambil persamaan 1 deh, gitu ya. Nah, kita lihat persamaan ke-1 yang ini ya. Jadi 5, kita lihat dulu persamaan 1, 5 adalah A, A-nya belum tahu, tambah B, B-nya adalah min 1, ditambah C, C-nya tadi diketahui 4 ya. Nah, sudah dapat 4.
Min 1 tambah 4 itu adalah 3. Nah, plus 3 berarti ya. Plus 3 kalau pindah jadi kurang. Berarti 5 kurangi 3 adalah 2. Nah, jadi kita dapat A-nya adalah 2. Seperti itu. Oke, di langkah kedua ini kita sudah dapat A, B, dan C-nya. Ya sudah, kita langsung ke langkah ketiga. Nah, gitu. Berarti si fungsi kuadratnya, gitu ya, kita tinggal substitusi A, B, C yang sudah didapat. A, B, C-nya ke persamaan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan, yaitu A-nya 2 ya. Jadi 2X kuadrat tambah B-nya min ya, jadi langsung aja. Nah, ini adalah min dari, oke, kita tuliskan lagi. Nah, ini adalah min. Oke, nah min dari X ya, min 1X atau min X langsung ditambah C. Nah, C-nya adalah 4. Oke, maka inilah si fungsi kuadratnya, seperti itu. Oke, adik-adik, kita sudah bahas semua materi mengenai bab fungsi kuadrat. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu adik-adik, khususnya bagi yang mau persiapan di UTBK SBMPTN ya. Jadi ini kakak bahas sedikit lebih detail supaya lebih paham ya. Oke, adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih karena sudah menyaksikan pembahasan video ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.